Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber biasa yang tetap berada sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan lupa cek deskripsi video, kalian bisa berangkat umroh di situ dengan travel yang amanah dan terpercaya. Sudah ada paket umroh reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1, kalian cek sekarang. Dan juga kalian yang mau beli parfum Kamuni atau beli baju kuku Al-Qodi ya, dicek sekarang. Oke, sekarang konten gue itu tidak ada kaitannya dengan Fuad dan Wasim. Nggak ada kaitannya konten ini. Cuman wajah mereka ini berdua harus gue tampilin terus. Supaya mengingatkan kita semuanya, kita nggak boleh lupa. Enak aja mereka mau adem terus kita lupa. Enggak, Fuad udah dilaporin, Wasim udah dilaporin. Jadi ini kita menunggu tindakan dari polisi. Kalau yang Fuad sampai hari ini belum dipanggil juga, nggak tahu kenapa, mungkin ada backingannya. Kalau Wasim udah ada tindakan, udah didatengin tapi dia nggak datang ya. Jadi Wasim kita bisa cari. Oke, konten gue tentang ada pernyataannya Pak Menkes kita yang, waduh, ini Prabowo gimana ya punya Menkes begini. Nih ya, kalian baca ya, Menkes orang yang gajinya 15 juta rupiah pasti lebih pintar dan sehat daripada yang 5 juta. Itu ya apa itu? Kalau dia mau ngomong lifestyle lah, jangan ngomongin masalah gaji lah. Menkes ini emang, aduh, ya dia juga memang bukan orang kesehatan gitu. Tapi Pak Prabowo apa enggak malu ya punya menteri begini ya, menteri kesehatannya Budi Gunadisadikin ini yang bilang uji coba itu nggak seperti uji coba itu. Gimana itu uji coba nggak seperti uji coba itu? Hah? Uji coba nggak seperti uji coba itu gimana Pak? Tuh nantilah kita baca ini bentar. Tapi sebelumnya dia juga bikin satu pernyataan yang buat gue tolol juga nih, malah ngatain Pak Prabowo ini. Sebelum kita baca ya guys ya, kita lihat dulu lah ini pernyataannya dia dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Paling banyak meninggal karena stroke sama jantung. Itu stroke sama jantung itu penyakit yang 5 tahun 10 tahun harusnya udah ketahuan 5 tahun sebelumnya. Kalau ketahuan penyakit stroke sama jantung itu dia yang dibahas itu dari ketahuannya. Oh pinter banget ini ya. Mudah-mudahan dia yang kena ya. Kita lihat kayak dia nggak kena gitu. Lanjut. Ilmu kesehatannya dia ini perlu dipertanyakan. Jadi nanti ya, gue reaksi nanti habis ini. Lanjut. Bapak nggak bakal kena stroke sama jantung wafat usia 99. Yang mesti dijaga apa? Nggak boleh darah tinggi. Kalau darah tinggi jangan so aksi. 120-80 tekanan darah. Kalau tinggi gampang ke puskesmas cek dikasih obat gratis. Nggak boleh gulanya tinggi. Nggak boleh di atas 200. Kalau di atas 200 puskesmas dikasih obat gratis. Tapi jangan didiemin. Kalau darah tinggi gula didiemin kena ginjal. Darah tinggi gula didiemin kena ginjal, kena stroke, kena jantung. Wafatnya cepat 60 tahun menghadap Allah. Pak Budi Gunadisadikin. Ya, kesehatan itu tidak menentukan ajal. Enggak. Kesehatan itu tentang kualitas hidup. Manusia itu ajal sudah ditentukan, mau sehat, mau sakit, ajal sudah ditentukan. Cuman kualitas hidup dalam kita menjalani umur itu, itulah yang disebut kesehatan. Kita mau menjalani kehidupan kita sampai ajal dalam keadaan yang baik gitu. Nggak ada Pak ceritanya
ajal ditentukan sama kesehatan. Berapa banyak orang yang nggak pakai sakit Pak, mati juga, kepleset kamar mandi mati, kecelakaan di jalan mati. Ya jadi jangan mengaitkan nakuti rakyat sama ajal dengan kesehatan, enggak. Makanya rakyat juga jangan bodoh. Ya, cuman ada nih pernyataannya dia di sini nih yang rada keren nih. Lanjut. Yang nomor 3 apa? Kolesterol, lemak darah, nggak boleh di atas 200. Itu diukur di musuhnya gampang. Nomor 4 apa? Ginjalnya tuh. Albumin, kreatinin, tinggal pipis, nanti di puskesmas diukur, nggak boleh di atas. Iya, supaya orang-orang ya bisa beli obat-obatan dari kalian ya. Coba kalian cek guys ya, orang yang kena darah tinggi konsumsi obat darah tinggi terus. Apakah sembuh darah tingginya? Enggak. Terus darah tinggi. Dia cuma beli obat untuk penurunan darah tinggi. Tekanan darah tingginya diturunkan sama obat itu. Terus apa lagi? Diabetes. Begitu juga. Orang yang kena diabetes minum obat terus. Diabetesnya sembuh? Enggak. Orang kolesterol, ya begitu, obat kolesterolnya aja yang diminum, kolesterolnya sembuh? Enggak. Jadi memang ya beginilah kalau bacot sales ya. Budi ini kan salesnya Bill Gates kah? Hah? Lanjut. 300 orang cuci darah, itu butuh waktu lama. Yang kelima yang paling penting. Emangnya penyebabnya cuci darah itu kemarin nggak diteliti gitu Pak Bud? Yang jus-jus. Kenaikan jumlah pasien setelah pasca vaksinasi COVID kemarin nggak dihitung juga itu? Sampai hari ini lu apa itu namanya ya, resiko dan manfaat vaksin itu lu nggak mau bongkar kok. Kita udah nanya, kita udah ke BPOM, kita udah punya datanya. Penyebabnya banyak. Kemarin sampai masalah trombositopenia itu juga ada. Dah, tapi bukan itu yang kita mau bahas dah ya. Bukan. Ada yang di sini keren ini dia mau bahas nih. Udah dicontohin sama Pak Pram, baik cancer yang enggak, diabetes enggak, lingkar perut. Laki-laki masih di bawah 90, perempuan masih di bawah 80. Aku di sini udah apal, udah lihat siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Menteri aja masih di atas nih, masih agak obes. Pokoknya laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32, 33, itu ukurannya berapa celana jeans? 34, 33, udah pasti lebih. Itu menghadap Allahnya lebih cepat dibandingkan yang celana. Ini omongan Menteri Kesehatan. Ya, ini bukan mau omongan orang pasar, ini Menteri Kesehatan. Dia ngomong kesehatan berkaitan sama ukuran celana itu. Nah, ini apakah dia nggak sadar apa presidennya ini berapa ukuran celananya? Ukuran celananya berapa Pak Prabowo itu? Apakah Pak Prabowo termasuk orang yang akan cepat ketemu Allah? Cepat meninggal dunia gitu? Gue sih, Gibran itu ukurannya kecil, kurus dia. Ya. Jadi apakah Anda berharap Gibran naik gantikan Prabowo gitu? Wah, Pak Prabowo, Menteri Kesehatan lu ini parah amat Pak ya. Parah banget anjir. Iya, Menkes lu parah banget Pak. Ganti menteri yang rada beneran dikit, nah apa Pak? Hah? Jangan, ya Allah, begini amat punya Menkes ya. Udah, ini kita baca dikit ya guys ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan orang yang gajinya 15 juta rupiah pasti lebih sehat dan pintar daripada yang gajinya 5 juta sebulan. Apa hubungannya gaji sama kesehatan? Gaya hidup sayang, bukan tergantung gaji. Mulanya Budi mengatakan bahwa untuk menjadi negara maju pada 2045 rakyat Indonesia harus memiliki income atau pemasukan 15 juta per bulan. Apa sih bedanya orang yang gajinya 15 juta sama 5 juta? Cuma dua, satu, pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gajinya 15 juta, pasti 5 juta, ujar Budi dalam agenda double check di Jakarta Pusat Sabtu 17 Mei 2025. Udahlah, males bacanya gue. Ya begini, orang kalau nggak ngerti ilmu kesehatan dan dia sudah terpaku guys ya. Orang-orang seperti Budi Gunadi Sadikin ini mestinya jangan dijadikan Menteri Kesehatan, jadinya Menteri Kedokteran aja. Soalnya ilmu kesehatan itu, seperti yang gue ucapkan di depan DPD RI waktu itu, ada perwakilan dari Kemenkes juga, bahwasanya ilmu kesehatan itu bukan hanya dari kedokteran. Ada ilmu kesehatan lain yang jauh lebih tua. Ilmu kesehatan Cina jauh lebih tua, bahkan paling tua mungkin itu. Ada ilmu kesehatan Islam. Ya, Tibun Nabawi ada. Bahkan ada ilmu kesehatan lokal Indonesia, ada, dan itu jauh lebih efektif. Dan nggak sedikit juga para pejabat kita yang kena penyakit-penyakit medis itu nyari pengobatan alternatif namanya. Itu juga ilmu kesehatan. Ya begini, kalau sales jadi menteri, jualannya begitu, jualan penyakit, jualan diabetes, jualan kolesterol, jualan darah tinggi,
Supaya apa? Obat penurun tekanan darahnya laku, obat penurun kolesterolnya laku. Satunya lagi apa? Diabetes, kolesterol, darah tinggi. Obat penurun dia kadar gula laku, tapi orangnya nggak sembuh. Sekarang mau dijadiin vaksin TBC lagi ya. Yang begini jadi Menteri Kesehatan terus lu mau minta kita percaya. Apalagi dia pakai hubungkan lingkar perut. Nah berarti doain Pak Prabowo lu ya. Doain Pak Prabowo supaya cepat gitu, cepat menghadap Allah. Supaya yang naik Gibran karena lingkar perutnya kecil. Ini menteri apa yang begini? Yang paling parah ini diukur sama duit. Memang bisnismen. Kesehatan nggak berkaitan sama gaji. Nggak sedikit juga orang yang gajinya mahal, penyakitnya aneh-aneh karena kebanyakan makan barang haram. Banyak. Coba lu lihat aja penyakitnya orang-orang kaya. Mati juga kaya, mati miskin, mati penyakitnya orang kaya. Serem-serem, cuci darah lah, inilah. Jadi pernyataannya dia tidak berkaitan dengan ilmu kesehatan, padahal dia Menteri Kesehatan. Perkataannya Budi Gunadi Sadikin menurut gue, ini adalah perkataan kalimat dari seorang sales obat. Sales obat jadi menteri, ya kayak Budi Gunadi Sadikin. Wahai Prabowo, wahai Presiden Prabowo, kenapa lu jadiin sales obat jadi Menteri Kesehatan? Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap akan bersuara melawan semua kesesatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sales obat jadi menteri ya begini. Ya. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.